Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahu la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, tetaplah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita menjadi hamba Allah yang tetap senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Salawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah hal yang senantiasa kita rindukan dan senantiasa kita yakini bahwasanya kita tetap berusaha untuk mendapatkannya. Ternyata selain syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang paling penting untuk kita kejar dan saat ini ada dalam genggaman kita adalah syafaat dari Al-Quranul Karim. Salah satu ciri orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah orang yang tak pernah lepas dalam kesehariannya untuk membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena nanti kelak di hari kiamat dia akan datang sebagai syafaat orang-orang yang senantiasa membacanya. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, tidak ada istilah, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, karena kitalah yang harus memiliki rasa untuk tetap senantiasa ada kekurangan di dalam diri dan hidup kita ketika hari-hari yang kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Meskipun kita meyakini tidak semua orang mampu membaca Al-Quran, tetapi Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil bararah. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syakun lahu ajrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mahir dalam membacanya, maka Rasulullah katakan bahwasanya orang-orang tersebut ma'as safaratil kiramil bararah, senantiasa didampingi oleh para malaikat. Apa yang dimaksud senantiasa didampingi oleh para malaikat? Yaitu orang yang membaca Al-Quran, setidaknya dirinya akan dipagari oleh kemaksiatan karena senantiasa membaca Al-Quran dan dijaga oleh para malaikat. Sementara orang-orang yang tak mahir membaca Al-Quran, jangan lantas langsung merasa kita tidak mendapatkan pahala jika membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi." Adapun yang membaca Al-Quran meskipun terbata-bata, lahu ajrani, dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama,
pahala karena kesulitan membaca Al-Quran, sehingga di balik kesulitan itu dia bersusah payah dan berusaha, dan pahala yang kedua dikarenakan membaca Al-Quran itu sendiri. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, sempatkanlah diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena di balik huruf-huruf Al-Quran begitu banyak Allah memberikan pahala kepada kita. La aqulu alif lam harfan. Rasulullah katakan, aku tak pernah mengatakan bahwasanya yang dikatakan satu huruf itu adalah alif lam, tetapi alifun harfun, lam harfun, mimun harfun. Tetapi di balik bacaan alif lam itu saja kita sudah mendapatkan 3 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, tetaplah senantiasa terus belajar untuk membaca Al-Quran, tetapi jangan jadikan alasan karena kebodohan tak bisa membaca Al-Quran sehingga kita tak mau mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ketahuilah, usaha-usaha kita untuk tetap dekat dengan Al-Quran itu adalah usaha yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah kesempatan ini untuk senantiasa mendapatkan harapan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Semoga kiranya kita tetap senantiasa melalui hari-hari kita tak pernah lepas dengan terlebih dahulu membaca Al-Quran. Karena itulah sejatinya zikir yang paling baik dikatakan oleh para ulama untuk menggantikan zikir-zikir yang lain, yaitu zikir dengan senantiasa membaca Al-Quran. Jadilah orang-orang yang senantiasa menyempatkan diri untuk bisa membaca Al-Quran. Laluilah hari-hari kita dengan sedikit pun tidak pernah lepas minimal 1 hari 1 ayat untuk tetap bisa dan mampu membaca Al-Quran. Semoga kiranya sahabat Quran Asy-Syafi'iyah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendapatkan ghirah untuk senantiasa cinta dan membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kiranya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.